Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Pada hari ini kita akan kembali belajar seperti biasa setelah kemarin menghadapi pekan ulangan. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah ruang, waktu, dan tenaga dalam tari. Jadi kita masuk ke dalam bab tarian. Yang pertama, dasar dari tarian adalah elemen gerak tari. Maksudnya, dalam tarian ini biasanya memiliki unsur-unsur yang biasanya mengisi tarian atau menyampaikan isi atau makna dari tarian. Gerakan dalam tari berguna sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan serta makna dalam tarian yang ditampilkan kepada penonton. Jadi, gerak dalam tari ini berposisi sama dengan sebuah bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa itu adalah alat komunikasi kita dalam menyampaikan pesan. Sementara dalam tarian, alat untuk menyampaikan pesan adalah gerakan yang dilakukan saat kita sedang melakukan tarian. Elemen gerak tari adalah perasaan yang ditunjukkan pada tarian. Setiap tarian memiliki gerak yang berbeda, namun memiliki kesamaan, yaitu membentuk ruang, membutuhkan waktu serta tenaga dalam melakukan gerak. Maksudnya adalah kita tahu dalam melakukan tarian setiap daerah atau jangankan setiap daerah deh, dalam satu daerah biasanya terdapat beberapa jenis tarian yang dimana setiap tariannya ini memiliki gerakan yang berbeda. Namun dalam gerakan-gerakan yang berbeda ini dia memiliki kesamaan, yaitu membentuk ruang di mana dia itu melakukan sampai mana dia bisa mencapai gerakan dalam tarian. Lalu membutuhkan waktu. Dalam melakukan gerak pasti kita membutuhkan waktu, misalnya ada gerakan lambat atau gerakan cepat. Serta tenaga dalam melakukan gerak. Pastinya dalam melakukan sebuah gerak tari kita harus menggunakan tenaga kita, di mana tenaganya ini tergantung dari waktu yang kita butuhkan. Gerak dalam tarian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak asli yang telah diubah menjadi gerak yang indah, namun tidak memiliki makna. Jadi gerak murni ini benar-benar ditampilkan dengan tujuan untuk menghibur penonton dari si penari tersebut. Sementara gerak maknawi adalah gerak asli yang telah diubah menjadi gerak yang indah dan memiliki makna dalam setiap gerakan, di mana gerak maknawi ini dalam setiap gerakan yang dilakukan oleh penari memiliki pesan atau memiliki makna atau arti dari gerakan tersebut. Misalnya seperti dia melakukan gerakan memeluk lutut, mungkinkah itu bisa berarti dia sedang merasa sedih, atau gerak yang tidak berhenti berputar bisa jadi dia sedang merasa senang. Jadi gerak maknawi ini dalam setiap gerakan ini memiliki arti atau makna atau pesan yang ingin dikirimkan. Selanjutnya, dalam elemen gerak tari terdapat 3 macam. Yang pertama ada ruang, ada waktu, dan juga tenaga. Ruang di sini adalah sesuatu yang harus diisi, di mana dalam tarian ini mencakup aspek gerak yang diungkapkan oleh seorang penari, membentuk perpindahan gerak tubuh, posisi yang tepat, dan ruang gerak penari itu sendiri. Nah, di sini ruang tari bersentuhan langsung dengan penari dan merupakan batas paling jauh yang dapat ditangkap oleh penari. Jadi misalnya ketentuan dari ruang ini adalah sampai jangkauan mana penari bisa melakukan perpindahan posisi atau gerakan. Nah, dalam ruang ini terdapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada ruang yang diciptakan oleh penari itu sendiri, yaitu yang berhubungan langsung dengan si penari, yang merupakan
batas imajinasi yang dibuat oleh si penari. Sementara untuk ruang pentas atau tempat menari adalah tempat di mana dilaksanakannya pertunjukan tarian. Misalnya apakah itu panggung atau teater seperti itu. Selanjutnya adalah waktu. Waktu merupakan elemen yang membentuk gerak. Waktu ini saling berhubungan dengan tenaga dan ruang dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Peran waktu berkaitan dengan ritme tubuh dan ritme lingkungan. Gerak yang dilakukan dengan lambat, sedang, atau cepat membuat tarian terlihat lebih hidup. Unsur waktu berkaitan dengan unsur irama yang memberi napas sehingga tampak hidup. Jadi dalam elemen waktu ini biasanya berkaitan dengan irama tarian, gerak lambat atau cepatnya, dan juga berhubungan dengan irama lagu yang mengiringi tarian tersebut. Selanjutnya ada tenaga. Tenaga ini berkaitan dengan gerakan yang kita lakukan dalam menampilkan tarian. Yang pertama ada intensitas yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Jadi kalau intensitas itu seberapa banyak gerakan yang dilakukan dalam beberapa waktu. Misalnya dalam 1 menit kita dapat menghasilkan berapa putaran, berapa perpindahan tempat, berapa perubahan pose gerakan. Yang kedua ada aksen atau tenaga muncul ketika gerakan dilakukan tiba-tiba atau kontras. Yang ketiga ada kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Ketika kita akan melakukan gerak lambat, seperti apa seberapa besar tenaga yang dikeluarkan. Ketika kita melakukan tarian sedang atau cepat, seberapa besar tenaga yang kita keluarkan. Ya, untuk materi hari ini cukup sampai segitu saja. Kita lanjutkan nanti minggu depan materi selanjutnya. Untuk tugasnya saya minta kalian menuliskan 10 nama tarian beserta daerah asalnya. Hanya 10 nama tarian daerah dan juga daerah asalnya. Ya. Kalian tulis di buku seni budaya, lalu kalian foto dan dikirimkan ke Google Form yang akan saya kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.